Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom, semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, semua karena anugerahnya, anugerah Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan surat tulisan Rasul Paulus dari 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 29, demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan semua saudara, jangan memegahkan diri atas keberhasilan yang kita capai. Namun megahkanlah anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk mencapai keberhasilan itu. Pengalaman menunjukkan bahwa anak yang paling pandai di sekolah itu belum tentu akan menjadi orang yang paling sukses di antara teman-teman sekelasnya. Tidak jarang orang yang dahulu di sekolah termasuk siswa atau siswi yang biasa-biasa saja. Namun ternyata di kemudian hari, justru dialah menjadi orang yang berhasil. Hal ini menunjukkan besarnya anugerah Allah bagi orang tersebut. Apabila orang menyadari akan hal ini, maka ia tidak akan menepuk dada karena menganggap dirinya hebat. Namun ia akan mensyukuri kemurahan Tuhan bagi hidupnya. Besarnya anugerah Allah inilah yang diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, seperti yang ia tulis di dalam surat 1 Korintus 1. Ia mengingatkan bahwa walaupun di mata masyarakat Korintus pada umumnya, mereka tidak dipandang sebagai orang yang hebat ataupun berpengaruh, namun Allah di dalam anugerahnya telah memilih mereka untuk mengalami keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tetap hidup di dalam kerendahan hati dan mensyukuri anugerah Allah di dalam Kristus yang telah mereka alami itu. Demikian pula kita harus menyadari bahwa keberhasilan yang kita alami
adalah karena anugerah Allah. Oleh karena itu, sebaliknya dari membanggakan diri kita wajib hidup di dalam kerendahan hati. Pertanyaannya, apakah kemajuan atau keberhasilan yang telah kita capai di dalam hidup kita? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap semuanya itu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu untuk setiap keberhasilan yang telah kucapai di dalam hidupku. Aku menyadari bahwa semuanya itu berasal daripadamu ya Tuhan, dan bukan semata-mata karena kemampuan yang ada pada diriku. Sebab sesungguhnya kemampuan yang kupunyai pun juga berasal daripadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ampunilah diriku bila aku mengabaikan anugerah-Mu yang telah kualami di dalam hidupku. Dan aku menyombongkan diriku atas semua yang kuraih di dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, jagalah hatiku agar aku tetap hidup di dalam kerendahan hati. Sebab Engkau menentang orang yang congkak dan mengasihani mereka yang rendah hati. Kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang belum berhasil kucapai di dalam hidupku. Di dalam semuanya itu, tolonglah diriku agar tidak hidup berputus asa. Namun dengan iman, aku tetap memandang kepada pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena dengan hidup di dalam anugerah-Mu, maka semua kegagalan yang kualami pun hanyalah sekedar keberhasilan yang tertunda, yang pada waktunya pasti akan kualami. Aku memohon tuntunan-Mu di dalam hidupku ya Tuhan di sepanjang hari ini. Tolonglah diriku untuk hidup menjadi saksi-Mu dimanapun diriku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolongku, aku berdoa. Amin.